Siar maling motor di Guruduk. Mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakati mulkul an. Kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berujung maut terjadi di Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Seorang terduga pelaku bernama Arizal Juliana yang berusia 25 tahun meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penghakiman massa pada Jumat 27 Februari 2026. Arizal sempat mendapat penanganan medis di instalasi gawat darurat RSUD Bayu Asih Purwakarta sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, Dianza Valevi. Selamat siang rekan Dianza, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Iraka dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada Jumat 27 Februari 2026 kemarin telah terjadi tindakan kekerasan di mana hingga menyebabkan meninggal dunia. Kekerasan tersebut terjadi kepada Arizal Juliana, 25 tahun, yang terjadi di Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui bahwa Arizal diduga merupakan pelaku dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Guruduk tersebut pada Jumat 27 Februari 2020 kemarin. Arizal yang merupakan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam tersebut sempat mendapatkan penanganan medis di instalasi gawat darurat RSUD Bayu Asih. Namun dirinya tak berselang lama, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, dikabarkan telah meninggal dunia. Korban pun akhirnya dimakamkan di sekitar kediamannya di Kampung Talamaya pada Sabtu 28 Februari 2026 pagi kemarin. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, Arizal mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan benda tumpul. Ayah dari korban ataupun dari ayah dari Arizal ini, yaitu Dodi Saipudin, menyebutkan bahwa sungguh terpukul atas kejadian tersebut dan tidak menyangka dia diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Dirinya menilai bahwa anak tersebut kerap berperilaku baik dan juga tidak memiliki pengalaman terkait hal-hal buruk sebelumnya. Dirinya juga menyebutkan bahwa Arizal juga sudah memiliki pekerjaan, yaitu sebagai sales es krim, dan juga sudah berkeluarga, sehingga dirinya tidak menyangka bahwa Arizal terlibat dari aksi dugaan pencurian sepeda motor. Dirinya juga menyebutkan bahwa sangat menyayangkan terkait masyarakat yang melakukan penghakiman massa pada anaknya. Dia pun kini masih fokus untuk menangani terkait suasana duka di kediamannya untuk pengajian dan juga belum mengambil keputusan apapun terkait melaporkan dari warga yang telah melakukan penghakiman massa. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Sari, Rusmana Wijaya, menyebutkan bahwa korban merupakan benar warganya. Dirinya juga mengaku baru diketahui mendapatkan laporan dari Kepala Desa Guruduk. Ia menyebut bahwa laporan Kepala Desa Guruduk, Arizal diketahui diduga hendak melakukan pencurian sepeda motor dan berdua dengan rekannya, namun salah satu rekannya berhasil melarikan diri dan Arizal tertangkap basah oleh warga hingga akhirnya dihakimi oleh warga. Arizal diketahui mendapatkan sejumlah luka serius, namun saat dibawa ke rumah sakit Bayu Asih diketahui juga tidak tertolong. Setelah itu juga dilaporkan ada sejumlah cedera berat di bagian kepala dari pihak rumah sakit. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Seperti itu, Iraka, yang bisa dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Dianza Valevi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ceritanya dari Kepala Desa Guruduk, awalnya pada Jumat atau habis sholat Jumat, dia rencana mau curanmor dengan temannya yang satu itu udah lolos, kabur lah intinya. Dan kemudian warga dengan geram menyiksa atau memukuli sampai kejadian luka parah yang akhirnya pelaku dibawa ke Bayu Asih oleh pihak kepolisian.
tetapi dengan luka tersebut dia sampai melepaskan nyawa karena luka parah yang memang tidak bisa tertolong lagi. Lukanya di bagian mana yang paling parah, Luka Pak? yang paling parah menurut pihak kepolisian atau pihak rumah sakit yang paling parah ada di kepala. Karena benturan-benturan benda tumpul seperti batu atau alat-alat pukul lainnya. Meninggalnya di UGD atau masih di perjalanan, Pak? Meninggalnya di rumah sakit di Bayu Asih sekitar jam 6.30. Oke, almarhum sendiri nggak sempat ngambil motor, Pak, waktu itu? Enggak, belum, karena waktu itu ketika pengambilan motor keburu kekejar warga. Oke. Pak, sehari-hari korban sendiri pekerjaannya apa, Pak? Kalau sehari-hari dia kerja sebagai sales es krim. Pak Dodi sebagai apanya almarhum, Pak? Orang tuanya almarhum. Bapak dapat kabar almarhum meninggal kapan, Pak? Waktu kemarin sore kira-kira jam 3 atau setengah 3 lah habis sunatan. Kabarnya penyebab meninggalnya apa tuh, Pak? Saya dengar itu sih digugir sama massa, sama masyarakat daerah Gurudug apa mana itu. Entah, kalau masalahnya saya juga kurang tahu, belum ada kejelasan lah. Meninggalnya di rumah sakit atau di perjalanan? Di rumah sakit. Rumah sakit langsung bawa pulang, Pak? Oke. Sekitar pukul berapa sih rumah sakit meninggal? Setengah 7 malam. Habis maghrib meninggal. Pak, lukanya di bagian apa katanya yang paling parah, Pak? Nampaknya bagian kepala. Bagian kepala ya, Pak? 4 orang kalau kapital. Pak, sehari-hari almarhum seperti apa sih sosoknya, Pak? Kalau histori dia, alhamdulillah dia orang yang baik. Saya juga mendengar kabar itu, kalau dia ngelakuin itu, saya juga sempat shock, kaget gitu. Soalnya kan belum pernah dia ngambil barang-barang orang lain. Kesehariannya dia kerja di di es krim AS itu yang di daerah Coblong. Udah punya keluarga, Pak? Udah punya anak, punya istri. Oke. Pak, nanti ke depannya pihak keluarga apa ada tuntutan atau bagaimana, Pak? Nanti mungkin saya lagi pikirnya belum belum stabil lah. Mungkin saya mau berpikir dulu, mungkin kalau ke depannya udah tahu lah. Warga siar maling motor di Gurudug. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم